Teringat apa yang ditanyakan para teman-teman yang tidak setuju dengan gaya berpakaiannya. Ketika hatinya bergejolak, mereka bilang ia tidak menutup aurat karena lehernya masih terlihat. Tetapi itu cuma sekilas. Sebentar saja ia kembali semeringah. Ada masanya aku berani mengungkapkan diri. Ketika aku ke jalan nanti, itu adalah langkah awal yang pasti untuk melanjutkan identitasku, katanya kepada diri sendiri. 20 menit kemudian Anci bergegas menuju lokasi tempat ia meletakkan materi pameran yang telah dibuatnya beberapa bulan yang lalu. Di dalam perjalanannya, ia merasakan jantungnya berdetak kencang, sedikit sakit perut, dan keringat dingin karena terpicu lagi atas komentar-komentar dirinya yang kata orang-orang sudah tidak muslimah lagi. Anci menghela nafas lega dan tersenyum gembira seketika melihat gerombolan perempuan, transpuan, laki-laki, trans laki-laki, tua, muda, sebaya, queer, mulai hadir merapat di depan panggung yang berhadapan dengan istana Presiden Republik Indonesia. Ketika kerumunan orang-orang yang beragam usia, wajah, dan warna menyerukan, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Senyumnya semakin lebar, keringatnya bercucuran, bulu tangan dan kakinya berdiri. Teriakan demi teriakan mendorong tubuhnya untuk bergabung di dalam kerumunan. Ia menikmati rangkaian demi rangkaian aktivitas yang ditutup dengan penebaran serbuk warna-warni simbol untuk kehidupan puan-puan yang semakin setara. Tiba-tiba, ia kembali merasakan gejolak seperti sebelum ia datang ke perayaan itu. Ia mengingat saat gerombolan orang-orang berdatangan dengan semangat dan penuh sukacita, terbayang wajah-wajah mereka, yang tua, yang muda. Hatinya mendengungkan kata-kata untuk dirinya sendiri lagi. Kamu harus saja melanjutkan kerja keras ini dan harus diselesaikan. Tapi untuk siapa? Diri sendiri, para kakak, para adik, para kerabat yang menjauh di mata. Siapa sih sebenarnya kamu? Meski deru kendaraan roda 2, 4, 6, 8 mengelilingi suara ruang sekitarnya, namun pikiran Anci terus melayang jauh. Selaras matanya tertutup untuk merasakan lebih erat potongan-potongan dirinya. Dan pikirannya melayang jauh ke tempat ia dibesarkan. Anci melihat dirinya yang dipeluk oleh nenek Bugis dan berkata, ya ampun, cucuku sudah besar. Itu yang selalu nenek Bugis katakan, meski ia tidak jarang bertandang ke rumah Anci setidaknya 2 minggu sekali. Seperti biasa, mata nenek Bugis mulai mengeluarkan air mata. Ia rindu kepada Anci. Satu pesan nenek Bugis yang selalu terngiang di kepala Anci. Nah, kalau kamu cinta sama seseorang, tidak usah dengar kata orang yang mencela pasanganmu nanti. Saat itu Anci tidak memahami yang dimaksudkan nenek Bugis. Ia sudah cukup senang mendengarkan cerita. Bayangan masa lalu yang selalu terbesit di kepala Anci seketika buram dan menghilang saat telepon genggamnya berdering. Tanda sudah pagi. Pikirannya tiba-tiba tertuju pada Wola. Perempuan Manado, tomboy dan cantik jelita itu melintas di pikirannya. Wola menjadi teman pertama Anci seketika dia duduk di bangku kuliah semester pertama. Keduanya semakin akrab ketika membicarakan dunia sepak bola. Anci tidak menyadari akan perasaannya terhadap Wola, hingga perempuan yang jadi penyerang dalam tim kesebelasan memiliki hubungan asmara dengan Akai, laki-laki Tionghoa, kapten kesebelasan tim sepak bola di kampus mereka. Hatinya tersayat saat melihat keduanya asik mengobrol. Tetapi Anci juga belum berani memastikan perasaan terhadap Wola. Ia masih berpikir bahwa hubungan intim sesama perempuan itu dosa, seperti yang diajarkan oleh agamanya. Lagi pula Anci sudah biasa memendam perasaannya terhadap apapun dan siapapun. Nah, kalau kamu cinta sama seseorang,
Gak usah dengar kata orang yang akan mencela pasanganmu nanti. Anci, lakukan hal baik untuk menguntungkan dirimu dan orang lain. Anci, kejar terus segala perasaan yang membuatmu kalut hingga kamu merasa lebih tenang. Mengingat semua pesan-pesan itu, terngiang kembali cerita-cerita nenek Bugus yang berjuang untuk mendapatkan kenyamanan hidup demi perasaan yang tenang. Nenek Bugis harus mengarungi lautan luas demi perasaan yang nyaman. Anji menarik nafas panjang dan menarik benang merah dari apa yang selama ini ia dirasakan. Situasi nenek Bugis dan Anji sangat berbeda. Namun lagi yang dipertahankan masih sama, mencapai kesejukan hati. Cepat Anji bergerak menuju kontak bola dan menuliskan bola. Saat itu aku mantap mengayunkan bola ke sana kemari bersamamu di lapangan luas di tengah orang banyak. Saat itu aku gugup sekaligus senang memelukmu saat kamu melambungkan bola ke gawang lawan. Saat itu aku penuh keraguan, penuh ketakutan, penuh dengan rasa bersalah ketika jantung berdetak kencang dan seperti ada kupu-kupu di perutku ketika bersamamu. Hatiku tersayat, kakiku berat untuk melangkah ketika kamu menginginkan aku untuk segera pulang. Bola. Saat itu aku menyadari bahwa kamu telah berhasil melambungkan hidupku ke dalam perasaan yang lebih berwarna. Anci menekan tombol kirim pesannya terbang menuju Wola. Ia tak memikirkan reaksi Wola tetapi menikmati rasa tenang dalam hatinya. Terang benderang oleh Ayunita Shawu.